Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaki dan Bara. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Semoga video ini ada manfaatnya dan bisa menjadi inspirasi untuk kita. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu setia menonton setiap video-video baru di channel Jaki dan Bara. Oke, di malam ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang keputusan besar yang dilakukan oleh seorang anak usia 12 tahun. Tetapi dia sudah mampu membuktikan apa yang menjadi hal yang tidak pernah dibuktikan dan jarang sekali dilakukan oleh anak-anak seusianya. Dan hal ini, kejadian ini sempat membuat geger dan viral di media sosial. Apa peristiwa itu? Siapakah anak ini? Dan bagaimana kronologis kisahnya? Silakan teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tidak men-skip videonya agar teman-teman selalu mendapatkan apa yang kita ceritakan dengan lengkap. Dan satu lagi, semoga apa yang disampaikan di video ini bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama, silahkan teman-teman saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Kisah mu'alaf kali ini berasal dari seorang anak yang berusia 12 tahun. Dia bernama Justin. Anak ini sebelumnya memiliki keyakinan atau beragama Kristen. Begitupun dengan keluarganya, karena dia terlahir dari agama Kristen. Dalam proses perjalanannya, dia memperhatikan, dan ini menjadi salah satu titik awal dia membuka pikirannya dia, membuka wawasannya dia untuk tertarik kepada Islam. Saat itu diceritakan Justin mempelajari Alkitab sesuai dengan agama yang dia pegang. Ketika dia di usianya yang 12 tahun itu mempelajari Alkitab ini, dia membaca, lalu dia melihat, kenapa ya orang Kristen di Alkitab itu dituliskan bahwa orang Kristen itu tidak boleh memakan daging babi dan kerang, tapi realitanya masih banyak yang melanggar hal itu. Nah, pertanyaan ini menjadi keberangkatan dia untuk menggali, untuk membuka petunjuk dengan akal kesinkronannya. Dia berpikir, Alkitab mengatakan demikian, kenapa masyarakat sebagian besar Kristen ini masih memakan daging babi dan kerang, sedangkan jelas dituliskan di situ. Satu pertanyaan yang membuat jiwanya gundah dan mencari jawaban. Kemudian setelah itu dia beberapa kali mendengar pembahasan tentang hal yang dijelaskan di Islam, dan dia merasa ada yang beda gitu. Islam menjawab apa yang menjadi pertanyaannya. Setelah itu dia berpikir lagi, saya merasa tidak logis gitu, tidak masuk ke dalam pikiran saya tentang Alkitab dan realita masyarakatnya. Kemudian setelah itu ada pertanyaan baru juga setelah dia mendengar beberapa hal ataupun mencari tahu beberapa hal tentang Islam. Kemudian dia menemukan satu pertanyaan, jika memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan pemilik yang mengurus bumi dunia ini, kenapa Tuhan Yesus itu mati di salib? Jika dia mati di salib, terus siapa yang menjaga bumi ini? Siapa yang menjaga makhluknya? Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana ini dia pikirkan, sangat tidak logis. Kenapa Tuhan bisa mati di salib? Ungkap si Justin ini. Itu pun terus dia pikirkan. Sampai akhirnya dia mencari-cari, dia pelajari di usia yang 12 tahun. Bayangkan. Dan dia pun tidak langsung masuk Islam. Dia pun mencari tempat mendalami agama Buddha juga.
tapi di sana pun dia tidak menemukan jawaban yang sesuai dengan apa yang dipikirkan atau tidak logis. Akhirnya setelah dia mencari berkelana kemana-mana, mencari jawaban dari setiap pertanyaannya, dia menemukan Islam adalah agama yang paling logis dan agama yang paling masuk akal menurut Justin. Sampai di usianya yang 12 tahun dia bertekad untuk memeluk agama Islam atau menjadi mu'alaf. Nah, sebelum dia memutuskan itu, dia pun membuktikan dulu, mempelajari dulu bagaimana kehidupan Nabi Muhammad. Justin ini mempelajari dengan teliti ya. Bayangkan di usia 12 tahun dia mampu seperti itu gitu. Dia pelajari dulu Tuhan Islam tuh yang seperti apa, kemudian apa sih para nabi itu, sampai akhirnya dia memutuskan untuk mendalami cerita Nabi Muhammad SAW. Dia begitu tertarik, dia begitu terpesona terhadap keseharian Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan pesan-pesan dari Allah kepada makhluknya, kepada masyarakatnya, sehingga satu kota Mekah bisa dirubah oleh Nabi Muhammad. Justin begitu terkesima dengan kepribadiannya Rasulullah SAW ya. Nah, itu memperkuat dirinya gitu. Kemudian juga dia mempelajari tentang liburan bulan Ramadan, kemudian hari-hari besar di Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dia dalami gitu, dan dia mendapatkan satu titik yang sesuai dengan apa yang dipikirkan, bahwa di Islam itu mengatakan bahwa bumi ini berawal dari satu, kemudian terpecah menjadi dua, dan itu sesuai dengan teori yang dia pelajari, teori Big Bang yang dia pelajari, dan ini sinkron dengan Islam gitu. Makanya dia semakin yakin dan bertekad untuk masuk ke dalam Islam dan bergabung menjadi mu'alaf ya. Nah, itu kisahnya. Saat itu dia selesai membuat penelitian itu, ataupun setelah dia mencari-cari, dia semuanya dapatkan dari Islam, jawabannya sesuai dengan akalnya dia, sesuai dengan kepribadiannya Nabi Muhammad. Hal yang diajarkan di Islam itu begitu logis dan sejalan, maka dia putuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, kita nih sebagai seorang muslim yang sudah muslim ya dari lahir, mendengar cerita ini, apa sih yang dapat kita petik dari sini nih pelajarannya? Memang Allah memberikan hidayah itu tidak bisa dipastikan ya. Allah terserah Allah aja memberikan hidayahnya kepada siapa aja. Tetapi kita yang mengetahui kisah ini, mengetahui cerita ini, hal apa yang bisa kita petik? Berarti kan di usia kita flashback ya, di usia 12 tahun dulu kita ngapain? Ya, apa yang kita pikirkan? Tetapi anak ini Justin 12 tahun yang terlahir dari keluarga Kristen bisa sampai menemukan sebuah keyakinan yang kuat, dan keyakinannya itu sudah dia buktikan ya. Nah, kita nih sebagai seorang muslim yang usianya udah di atas 20, kepala 22 ya, udah 20, udah 30, bagaimana nih terhadap keyakinan kita? Apakah kita hanya sekedar mengikuti keyakinan orang tua kita saja, atau sudah membuktikan, menemukan kebenaran-kebenaran Islam? Jangan sampai kita hanya sekedar covernya saja, tetapi jiwanya kita belum meyakini itu gitu ya. Nah, harapannya setelah mendengar cerita ini, kita mengambil hikmahnya dan kita bisa memperbaiki diri kita. Kita bisa mengambil contoh dari Justin ini agar keimanan kita lebih kuat lagi, keyakinan kita kepada Allah lebih diperbaiki lagi, dan kita coba temukan alasan-alasan untuk selalu memperbaiki diri, untuk selalu menjalankan apa yang menjadi perintah dari Allah. Karena bersyukur, nikmat yang paling besar di dalam hidup kita adalah nikmat diberikannya kita keimanan, beradanya kita di Islam. Dan satu lagi,
nikmat yang paling besar adalah Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita semua. Mungkin itu saja ya teman-teman. Jika teman-teman merasa suka dengan video ini, silahkan teman-teman untuk like video ini. Kemudian merasa manfaat video ini, silahkan teman-teman untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jika ada suatu hal yang ingin disampaikan, silahkan teman-teman untuk komen di bawah atau di kolom komentar agar kita bisa terjalin silaturahminya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.